Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji sebuah kitab yang berisi pokok-pokok dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang berjudul Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dan kita urai pada pertemuan yang lalu, bahwa pada pendahuluan buku ini beliau menyebutkan kaidah umum Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau masuk menyebutkan di antara contoh-contoh ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula nanti akan ada contoh dari hadits. Contoh dari dalam hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ada beberapa sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang hanya penyebutannya dalam Al-Qur'an. Yang penyebutannya hanya dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalam Al-Qur'an. Makanya beliau sebutkan nanti. Nah, sebelum beliau sebutkan ayat-ayat atau hadits-hadits yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan kaidah umum agar kita tidak keliru dalam memahami dan mengimani sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau bawakan ucapan para pendahulu kita yang sudah dikenal dan terkenal dengan akidah yang lurus. Seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Bahkan beliau bawakan ucapan para immah yang lebih dahulu zamannya dari para imam madhab yang empat. Seperti beliau bawakan ucapan Imam Al-Auza'i. Bahkan beliau bawakan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Yang seluruhnya menyebutkan kaidah yang sama. Kaidah yang sama. Bahwa imani ayat itu dan hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datangnya, tidak menyerupakannya dengan makhluk, walaupun kita melihat ada pada makhluk. Walaupun kita melihat ada pada makhluk. Tetapkan itu dan jangan serupakan dengan makhluk, sebab Allah sudah tutup pintu itu dalam Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi pintu untuk menyerupakan sudah ditutup oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dengan satu ayat tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah sudah menafikan. Sebelum manusia dicipta. Sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sebegitu cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia ada, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak bermula, dan sifat-sifat itu sudah ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang Maha pertama. Ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis, al-awwal artinya apa?
Laisa qablahu syai', tidak ada yang mendahului Allah sebelumnya. Adapun manusia baru, manusia bermula, diawali dengan ketiadaan. Jadi seluruh sifat-sifat ya yang kita melihat ada pada manusia, yakini. Ketika penyebutan itu dalam Al-Qur'an untuk Allah Subhanahu wa taala, yakinilah tidak mungkin sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang memberikan mereka sifat-sifat itu. Jelas ya, dan sudah kita sebutkan kaidahnya. Jadi sifat-sifat yang kita baca dalam Al-Qur'an untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita melihat ada kesamaan dari sisi penamaan untuk manusia, seperti tangan, nanti akan kita sebutkan ayatnya. Tangan juga ada pada manusia. Mata, nanti kita akan sebutkan ayatnya. Mata juga ada pada manusia. Tetapi ingat bahwa seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi, berbeda dengan makhluknya. Berbeda dengan makhluknya. Kenapa? Kita sebutkan kaidahnya bahwa Allah menyebutkan sifat-sifat itu dalam Al-Qur'an seluruhnya dengan penyandaran kepada dirinya. Itu kaidah pegang bahwa seluruh sifat-sifat Allah yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an semuanya disebutkan dengan apa? Disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita samakan dengan makhluk, karena Allah sudah sandarkan untuk dirinya. Dan itu yang kita lihat pada makhluk. Contoh, kata tangan, ya kan? Kata tangan. Kalau kata tangan saja tidak disandarkan tangannya siapa, maka umum di sini semua orang punya tangan. Paham? Nah, ketika saya sandarkan tangan ini, tangannya Ahmad, tangannya Zaid, apa yang antum fahami? Ini bantahan kepada mereka orang-orang yang selalu menyerupakan Allah dengan makhluk dari sisi logika akal. Apa yang kita pahami ketika saya katakan tangannya Zaid, tangannya Muhammad? Berarti tangan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan sifat mereka, sesuai dengan bentuk badan mereka. Paham maksudnya? Tangannya Zaid ya untuk Zaid, sesuai dengan Zaid. Kulitnya, ciri-cirinya. Tangannya Muhammad, tangannya Ahmad untuk mereka. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang sama. Karena sudah disandarkan kepada masing-masing. Ya, mungkin Ahmad orangnya kecil, ya tangannya kecil. Ternyata Zaid sudah 20 tahun, Ahmad masih bayi. Beda kan? Kenapa? Karena saya sudah sandarkan kepada masing-masing pemilik tangan itu, pemilik sifat itu. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyandarkan sifat-sifat itu untuk dirinya. Ada kita yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Jelas? Berarti tidak ada kesamaan. Ya kan? Pada manusia juga seperti itu kita saksikan. Masing-masing punya kaki, masing-masing hewan seperti itu juga punya tangan sama-sama, punya kaki sama. Tidak ada kesamaan pada mereka. Dan ini mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang dengan penyurupan yang ada dalam pikiran mereka membawa mereka apa? Menolak sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mensifatkan sifat itu untuk dirinya dalam Al-Qur'an. Kenapa mereka bisa lancang seperti itu, menolak sifat itu? Allah tidak seperti itu. Allah tidak memiliki sifat itu. Allah tidak memiliki itu. Ditanya kenapa kamu katakan seperti itu? Karena ada pada manusia. Dan kita tidak boleh samakan Allah dengan manusia. Itu kan pikiran kamu. Kenapa kamu tidak tetapkan? Kenapa kamu justru, kata para ulama, kenapa kamu justru lebih berani untuk menolak sifat itu dengan alasan tidak mau menyamakan dengan manusia, daripada dibanding kamu berani untuk menetapkan sifat itu untuk Allah, kemudian kamu katakan tetapkan dulu, kemudian kamu katakan tidak serupa dengan manusia. Kenapa lebih berani engkau mengatakan Allah tidak memiliki sifat itu, padahal Allah sifatkan untuk dirinya? Paham? Berarti yang lebih baik kita sifat, yang lebih baik kita yakini dan ucapkan, Allah bersifat dengan sifat itu. Allah sifatkan dirinya dalam Al-Qur'an. Ya, baru kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Kata Allah tidak serupa dengan makhluknya sedikit pun. Seperti itu keimanan ahli sunnah. Makanya beliau di sini membawakan ucapan para imam. Bagi mereka-mereka yang suka mengatakan mazhab Syafi'i, kami mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengimani seperti itu. Silakan baca buku-buku akidah. Entah itu yang disebutkan Imam Syafi'i langsung dengan lisannya atau yang dinukil dari murid-muridnya.
atau yang Imam Syafi'i tulis sendiri. Sama saja. Ya. Beliau bawakan ucapan Imam Syafi'i. Terakhir beliau bawakan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata beliau radhiyallahu anhu, ikutilah. Jangan kalian mengada-ada dalam agama ini. Kalian telah dicukupkan. Kalian telah dicukupkan. Demikian pula dan tadi yang kita sebutkan, kita mengimani sifat itu ya tanpa menyelewengkan maknanya, memalingkan maknanya. Nah, dia mengatakan tangan dalam ayat bukan tangan yang sebenarnya, tetapi kekuatan, tapi kemampuan. Ya, ini intinya penolakan, ikhwan. Ini intinya penolakan, peniadaan, hanya dengan mendatangkan makna yang baru. Intinya mereka tidak mau memahami, tidak mau meyakini bahwa Allah punya tangan. Tapi, iya, kalau kita bahasakan, dia plesetkan, iya, dia palingkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Makanya dalam memaknai makna itu berbeda-beda mereka ahlul bidah. Berbeda-beda mereka ahlul bidah. Ada yang mengatakan tangan kemampuan. Ada yang mengatakan tangan situ artinya apa? Kekuatan. Ada yang mengatakan tangan situ ada nikmat. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai hawa nafsu. Tapi qaul ahlus sunnah dalam masalah ini satu. Seperti itu keimanan mereka. Jelas ya? Jadi tidak boleh menyerupakan dengan manusia, dengan makhluk. Kemudian tidak boleh memalingkan maknanya, karena maknanya sudah jelas termaktub dalam Al-Qur'an. Dari lafadznya sudah kita pahami maknanya apa. Tetapi yang kita tidak pahami adalah bentuk dan kaifiatnya. Hakikatnya, bentuknya bagaimana, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jelas dalam Al-Qur'an. Karena Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa yang paling mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah, kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk dibaca, untuk dipahami. Fahal mim muddakir. Kenapa tidak ada yang mentadaburi Al-Qur'an, mempelajarinya? Allah katakan kami mudahkan Al-Qur'an itu. Iya. Yang kedua, alasan kedua kenapa kita seperti itu cara beriman kita. Yang kedua, para sahabat menerima Al-Quran itu, mereka bacakan kepada Nabi SAW, Nabi mendengarnya, ya, Nabi membacakan kepada mereka, diajarkan kepada mereka. Tidak ada dari mereka penyelewengan makna. Tidak ada dari mereka para sahabat bertanya tentang makna sifat itu, bagaimana bentuknya, bagaimana tangannya, bagaimana turunnya. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka sudah memahami bahwa apa yang Allah inginkan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Makanya beliau bawakan ucapan Imam Syafi'i, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Ya kan? Imam Syafi'i mengatakan saya beriman kepada Allah dan saya beriman dengan apa yang datang dari Allah, itu Al-Quran, ala muradillah, sebagaimana yang Allah inginkan, bukan sebagaimana yang kita inginkan, tapi yang sebagaimana Allah inginkan. Kemudian kata Imam Syafi'i, amantu bi Rasulillah wa bima ja'ani Rasulillah ala muradi Rasulillah. Kata Imam Syafi'i, saya beriman kepada Rasul dan saya beriman kepada apa yang datang dari Rasul. Yang ketiga, sesuai dengan apa yang Rasul inginkan. Sekarang kalau kita ditanya apa yang Allah inginkan, apa yang Rasul inginkan dari sifat-sifat itu yang disebut. Paham maksudnya? Itu yang disebut. Apa yang disebut? Tangannya itu sudah. Allah memiliki tangan. Sebab Allah itu sebutkan pengkhabaran untuk dirinya sendiri. Jadi betul-betul cara beriman seperti ini, ya, dengan inilah kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula lawannya, sebaliknya. Kita menyelewengkan maknanya, kita serupakan dengan makhluk. Ini bentuk kedurhakaan, kelancangan, kezaliman untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya kita ikhwan dengan orang-orang Nasrani? Apa bedanya mereka dengan orang-orang Nasrani? Dalam Al-Qur'an Allah katakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka mengatakan Allah dari salah satu dari tiga. Isa anak Allah. Kata orang-orang Yahudi, Uzair anak Allah. Ini kan bentuk kekurangan ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mirip dengan mereka itu. Yang suka memahami adanya keserupaan, penyamaan dengan manusia. Padahal Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun. Tapi lebih lucunya lagi, anehnya, mereka pakai ayat ini untuk menolak sifat itu. Kan begitu? Sudah betul niatnya, tidak boleh diserupakan dengan makhluk, tapi ayat itu dia ambil untuk justru apa? Meniadakan sifat itu. Padahal Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Mengkhabarkan untuk dirinya sendiri. Difahami ya? Baik. Kemudian yang ketiga yang perlu dihindari adalah bertanya tentang bagaimananya. Bertanya tentang bagaimananya. Dan so kita sudah jelaskan juga bahwa menyebutkan kaifiat dari bentuk sesuatu, ya bentuknya, penggambarannya, ukurannya tentang sesuatu itu kita bisa dapatkan dengan 3 jalur. Ya, kalau kita ditanya misalnya bagaimana mejanya, musola, hafayu, maka kita bisa jawab jawaban itu dengan 3 jalur ilmu. Pertama kita pernah lihat, maka saya bisa jawab, oh bentuknya seperti ini dan itu, karena saya pernah lihat. Yang kedua, saya tidak pernah lihat yang ini, tapi saya pernah lihat yang sama dengan itu. Paham? Yang ketiga, saya tidak pernah lihat yang ini, saya tidak pernah lihat yang sama dengannya, tapi ada orang jujur yang saya percayai, yang pernah kabarkan kepada saya, begini bentuknya. Paham? 3 jalur ilmu ini, ikhwan, tertutup untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah melihatnya? Tidak ada. Ada dalam Al-Quran tentang bentuknya? Tidak ada. Ada dalam hadits Nabi jelaskan bentuknya? Nabi saja tidak tahu. Nah, berarti kalau kita berpikir tentang kesamaan, dari mana kalian tahu sama seperti itu? Kata para ulama, itu dosa besar, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan kalian berucap apa-apa yang kalian tidak ada ilmu padanya. Pendengaran, penglihatan, hati, kata Allah, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya pada hari kiamat. Maka kita katakan betapa indahnya keimanan ahli sunnah wal jamaah. Tidak mempersulit diri. Mudah itu. Sebab itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an. Yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan kalian kemudahan. Itu yang mudah. Bagaimana bentuknya ini? Bagaimana? Itu bikin sulit. Mempersulit diri. Sampai gila pun tidak mungkin kita tahu. Karena Allah memang tutup pintu itu. Yang ada adalah bagaimana agar kita beriman. Titik, sampai di situ saja. Imani tidak. Jelas ya? Baik. Kemudian sekarang kita masuk penyebutan contoh. Sebenarnya sebelum Ramadan ini kita sudah sebutkan 2 contoh. Tapi tidak apa-apa, sekarang kita ulangi. 2 contoh ayat yang penulis sebutkan di sini. Kata beliau rahimahullahu taala, "Famimma jaa min ayati sifat qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Kata beliau, dan dari contoh-contoh ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an yang Allah sifatkan untuk dirinya, yaitu firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tinggallah, kekallah wajah Rabbmu yang mulia. Apa yang terbetik dalam pikiran kita ketika dengarkan ayat ini? Sifat apa kira-kira? Kata Allah, dan tinggallah, kekallah wajah Allah yang maha mulia. Apa? Tidak berani bicara. Sifat wajah. Sifat wajah. Nah, langsung pahami kaidah itu, langsung buang jauh-jauh penyerupaan. Tidak sama dengan wajah manusia. Paham? Kenapa Ustaz dikatakan begitu? Iya, dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wajah sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, berarti kita sudah pahami wajah ya wajah.
Apa itu wajah? Hah? Kalau antum ditanya apa itu wajah? Yang terlihat ketika berhadapan. Itu maknanya wajah. Paham? Kalau yang dengan yang kita memegang, dengan yang kita menggenggam, itu tangan. Bukan wajah itu. Jelas? Itu makna. Nah, yang kita tidak tahu adalah bentuk dan hakikatnya. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna jelas. Paham? Kalau makna jelas. Mas antum ditanya apa itu wajah, antum tidak tahu. Ingat, bukan wajah antum yang saya tanya, bukan. Makna kata wajah itu sendiri, bukan wajah antum. Wajah saja, apa itu? Apa yang terlihat ketika berhadapan? Kan itu wajah kan? Apa yang terlihat ketika berhadapan? Muwajah, indal muwajah, ketika berhadapan yang terlihat itulah wajah. Bagian depan manusia. Jelaslah maknanya. Ya kan? Nah, sini Allah sandarkan untuk dirinya. Ayat ini dalam surah Rahman ayat 27. Dan kekallah wajah Allah. Allah sandarkan untuk dirinya. Berarti sudah. Tidak ada penyerupaan kalau begitu. Karena untuk Allah wajah itu. Bukan untuk siapa. Sementara Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Walillahil mathalul a'la. Untuk Allah, nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi. Jelas ya? Sudah, berarti tidak ada lagi penyerupaan dengan si Zaid, wajahnya Muhammad. Tidak. Karena Allah sudah sandarkan untuk dirinya. Maka kalau kita katakan ada penyerupaan, ada kesamaan, berarti itu kita berbicara, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dari pernah lihat. Baik, ini ayat. Dalam hadits ada dalam hadits. Dalam hadits, misalnya dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Kata Nabi SAW, tidaklah engkau berinfak dengan satu infak, satu sedekah, yang engkau mengharap dengan sedekah itu wajahnya Allah, yaitu engkau ikhlas, mengharapkan Allah. Jelas? Kata Nabi SAW, kecuali kamu dibalas pahala yang banyak dengannya. Jelas? Nah, tapi di sini ada yang perlu dipahami, bahwa ketika Allah sebutkan tentang wajah, kekalnya wajah Allah di sini bukan berarti yang kekal hanya wajahnya saja. Paham? Bisa dipahami? Maksudnya di sini ayat Allah, semua akan sirna kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki wajah. Dan ini ada dalam bahasa Arab. Pengambilan satu bagian untuk mewakili semuanya. Itu bisa dipahami dalam bahasa, jangan ke bahasa Arab, bahasa Indonesia pun ada. Saya contohkan. Kamu kemana saja 1 minggu? Saya tidak lihat batang hidungmu. Apa yang dimaksud? Hidungnya saja? Apa? Dia semua. Kenapa? Karena dia punya hidung. Paham? Karena dia punya hidung. Paham? Makanya Allah sebutkan di sini wajahnya, maksudnya apa? Karena Allah betul-betul memiliki sifat wajah. Jangan langsung memahami, kalau wajahnya saja yang tinggal nanti Allah seperti Angry Bird. Na'udzubillah. Subhanallah. Kok lancang seperti itu mereka? Iya. Tapi itu tidak sama sekali membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membahayakan sama sekali. Jangankan kamu ucapkan seperti itu. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mengatakan Allah punya anak yang lebih mengerikan. Apakah membahayakan untuk Allah Subhanahu wa taala? Mengurangi keperkasaan Allah, mengurangi perbandaran Allah? Tidak. Itu membahayakan dirimu sendiri pada hari kiamat. Kalau Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apalagi kita, ikhwan sekalian. Ini pelajaran. Makanya seorang ulama mengatakan, "Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyyul huda fa kaifa ana." Allah tidak selamat dari celaan, hinaan makhluknya. Tidak pula nabi, apalagi saya. Ya kan? Allah saya tidak selamat. Allah sudah katakan lam yalid wa lam yulad, masih ada juga orang yang mengatakan Allah punya anak. Ini asli kurang ajar. Ya kan? Allah sudah katakan lam yalid wa lam yulad, masih ada juga yang mengatakan apa? Allah punya anak. Pada Allah yang hidupkan dia, Allah yang memberikan dia kehidupan, Allah yang memberikan dia nafas untuk hidup. Ini kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula Nabi dikatakan penyihir, dikatakan tukang syair, dikatakan pendusta, apalagi cuma manusia kerdil kayak kita. Jadi kalau mendapatkan hinaan, celaan di atas sunnah SAW, Nabi SAW, sabar saja. Sudah seperti itu jalannya. Ya kan? Sudah seperti itu jalannya. Selama kita sudah berusaha di atas tegar, di atas sunnah Nabi SAW, celaan itu manusia, dibiarkan saja, diacuhkan saja. Sebab memang sudah seperti itu. Jelas ya? Taib. Jadi ayat-ayat yang antum baca dalam Al-Quran bukan cuma surat Ar-Rahman. Di akhir surah Al-Qasas juga begitu. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Seperti dengan ini, sama mirip. Kata Allah di akhir surah Al-Qasas, segala sesuatu akan hancur sirna binasa illa wajhah, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki wajah. Kenapa? Ya karena seperti itu uslub bahasa Arab, menyebutkan satu bagian dari sesuatu untuk mewakili semuanya. Itu uslub. Jadi yang memahami berarti yang tinggal wajahnya saja, yang lain tidak. Paham? Nah, kenapa kita yakin seperti itu? Iya, karena dalam ayat-ayat yang lain, dalam hadits-hadits Nabi menyebutkan dalam hadits, dalam Al-Quran, sifat-sifat Allah yang lain. Pendengaran, penglihatan, tangan, nanti akan kita sebutkan semua ayat-ayatnya. Makanya sangat indah buku ini. Ya, disebutkan dulu kaidah-kaidah supaya kita pegang kaidah itu, baru masuk pada contoh-contohnya. Ini ayat yang pertama ya, kita sudah jelaskan. Nah, maka seperti ini, kalau kita dapatkan ayat seperti ini sudah, berarti tidak sama dengan makhluk. Tidak boleh kita selewengkan maknanya kemana-mana, ke arah yang lain. Ya, tidak boleh menolaknya. Tidak boleh menolaknya, dan yang keempat, tidak boleh bertanya bagaimana bentuknya. Itu tertutup untuk kita. Hanya diimani bahwa itu ada untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keperkasaan Allah dan kebesarannya. Ayat yang kedua, wa qalu subhanahu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Kata penulis, ayat yang kedua firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 64. Bahkan kedua tangan Allah sebutkan terhampar memberikan infak kepada siapa yang Allah berikan. Ini ayat ada lengkapnya. Dalam surah Al-Maidah kata Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terikat, terbelenggu. Kata Allah, ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terikat, yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan Allah laknat mereka dengan ucapan itu. Allah tetapkan, mereka nafikan, Allah tetapkan. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah tidak terikat, terhampar. Yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan pemberian infak bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, itu penulis ambil potongan ayatnya. Maksudnya apa? Untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah mensifatkan dirinya dalam Al-Quran dengan sifat tangan. Dengan sifat tangan. Ya, langsung buang. Oh, pasti tidak sama dengan tangan kita. Ya kan? Jadi seperti itu saja intinya, bahwa semua sifat-sifat yang ada untuk Allah, yakini bahwa Allah sifatnya mulia, tinggi. Tidak sama dengan kita. Walaupun kita juga punya. Saya contohkan supaya terang lagi. Sifat al-haya. Ya, hidup. Nah, kenapa saya sengaja ambil contoh ini? Karena ini sifat al-haya ini terkait dengan sifat-sifat yang lain. Sifat kehidupan untuk Allah. Allahu la ilaha illa huwa. Semua Hayyul Qayyum. Masya Allah, pintar. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Tidak ada sembahan kecuali Dia yang maha hidup, al-hayy, maha hidup. Berarti Allah hidup, kita juga hidup. Allah hidup. Nah, sekarang lihat bagaimana kehidupan Allah dan kehidupan manusia. Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan di berbagai surah kesempurnaan hidupnya. Saking sempurnanya hidup Allah Subhanahu wa taala,
Sampai-sampai kata Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tersentuh dengan ngantuk dan tidak pernah tidur. Jangankan tidur, mengantuk tidak pernah. Nah kita tidur terus. Kenapa? Karena kehidupan kita kurang, tidak sempurna. Allah saking sempurnanya, tidak ngantuk, tidak tidur. Paham? Mau kita samakan dari sisi mana? Walaupun kita juga hidup. Nah, semua sifat seperti itu yakini. Tangan tinggi sifat Allah Subhanahu wa taala, mulia. Kita tangannya terlahir loyo, enggak bisa apa-apa. Jatuh sedikit bengkok, patah. Jelas? Semua sifat seperti itu. Jadi nama tidak mengharuskan kesamaan. Ini saya dipahami saja. Mereka tidak mampu memahami itu. Sama nama harus sama bentuknya. Dari mana itu seperti itu kaidah? Kita diberi akal, ikhwan, diberi akal yang sehat. Itu mereka sudah tidak sehat akalnya. Masa namanya sama harus sama bentuknya? Sehingga membawa keyakinan mereka itu untuk menolak sifat-sifat Allah. Kenapa? Sama-sama. Jelas ya? Nah, makanya di sini saya sebutkan satu kaidah penting juga. Ya? Itu diingat sebelum kita jauh lebih lanjut menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau kita sebutkan dulu ini, kita sempurnakan pembahasan tangan dulu ya. Jadi dalam ayat ini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Memiliki tangan. Iya, dan di dalam ayat ini Allah sebutkan dua tangan. Bentuk dua. Ya, bentuk dua. Dan sepakat para ulama ussalaf bahwa tangan Allah dua. Sepakat. Tidak ada yang bilang tiga. Tidak ada yang bilang empat. Tidak ada yang bilang satu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah sebutkan dengan bentuk dua. Ya. Baik. Dalam hadits Nabi katakan kilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah kanan. Hadits sahih ini, bukan saya mengucapkan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kilta yadaihi yamin. Nah, penyebutan dua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala ini tidak bertentangan, tidak kontradiksi dengan penyebutan satu. Dalam Al-Qur'an ada memang satu seperti tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah Allah, di tangannya lah seluruh kerajaan kekuasaan. Allah tidak katakan di kedua tangannya lah, tapi di tangannya lah segala kerajaan kekuasaan. Satu kan? Ya, ini tidak bertentangan dengan kedua tangan Allah, tidak. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab seperti itu, bahkan dalam bahasa Indonesia juga ada begitu. Kadang kita sebutkan satu tapi kita inginkan dua. Contoh. Tadi terjadi kecelakaan. Wah, memang kau tahu, saya lihat dengan mataku. Dia tidak katakan saya lihat dengan kedua mataku, tapi saya lihat dengan mataku. Apakah dia begini? Tidak kan? Nah, tapi dia sebut satu, itu sudah dimaklumi. Saya dengar dia bicara begitu. Demi Allah, saya dengarkan dengan telingaku. Apakah tutup satu, baru dengar, nguping? Tidak, dia dengarkan dengan kedua telinganya. Paham? Selesai. Ustaz, dalam Al-Quran kadang saya dapatkan bentuk tangan Allah sebutkan banyak. Nah, demikian pula bentuk jamak. Jamak itu berapa? Hah? Iya, jelas lebih dari satu lah. Tapi berapa? Dua ke atas kan? Iya, 3, 4 dan seterusnya. Itu jamak. Iya. Dalam Al-Quran seperti dalam surah Yasin. Awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'ama. Tidakkah mereka melihat manusia kami ciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak? Iya. Dari apa yang diciptakan tangan-tangan kami. Sebutkan tangan-tangan kami. Iya. Bentuk jamak tidak bertentangan dengan dua. Kadang dalam bahasa Arab disebutkan dengan lafaz konteks jamak tapi diinginkan dua. Ada dalam Al-Quran. Contoh. Dalam Al-Quran. Wa in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma.
kalau mereka berdua ini bertaubat, jika seandainya mereka berdua ini bertaubat. Ketika turun ayat ini, Umar terus ditanya. Saya terus bertanya kepada Umar bin Khattab, kepada siapa ayat ini turun? Kata Umar bin Khattab, kedua orang ini adalah Aisyah dan Hafsah, anaknya sendiri. Aisyah dan Hafsah. Kata Allah, kalau mereka berdua bertaubat kepada Allah, faqad saghat qulubukuma, maka telah bersihlah, akan bersihlah hati-hati mereka. Qulubun itu jamak dari hati. Kalau satu hati qalbun, dua hati qalbani. Hati-hati banyak, 3 hati, 4 hati ke atas, qulubun. Paham? Itu bahasa Arab. Bagi yang tidak pernah belajar bahasa Arab, kalau yang pernah belajar mungkin tahu. Nah, dalam ayat ini Allah sebutkan, kalau mereka berdua bertaubat, maka akan bersihlah hati-hati mereka berdua. Allah tidak katakan kedua hati mereka. Itu ada dalam Al-Quran. Paham ya? Nah, jadi tangan Allah itu 2. Tangan Allah Subhanahu wa taala 2. Dan ini sepakat para ulama. Jelas sepakat para ulama. Nah, sekarang di dalam Al-Quran, ikhwan, di dalam Al-Quran Allah sebutkan sifat-sifat untuk dirinya itu dengan 2 bentuk. Ada yang sifatnya itu bentuknya penetapan. Penetapan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah memiliki tangan. Ya, Allah Maha berilmu, mengetahui segala sesuatu. Yang bentuknya ditetapkan untuk Allah. Paham sampai sini? Jelas? Nah, yang kedua, ada sifat juga yang bentuknya ditiadakan. Dan keimanan kita dengan ini dan itu sama. Yang Allah tetapkan untuk dirinya kita tetapkan, yang Allah nafikan dan tiadakan untuk dirinya kita tiadakan. Paham? Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Ini sifat, tapi sifatnya bentuknya apa? Peniadaan, penolakan. Kita harus yakini itu, berarti Allah tidak tidur, tidak ngantuk. Paham? Allah tidak capek, wa ma massana min lughub. Ketika Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi 6 hari dalam surah Qaf, di akhir ayat kata Allah, wa ma massana min lughub. Allah tidak tersentuh sama sekali dengan keletihan. Berarti Allah nafikan dari dirinya apa? Capek, letih. Kita yakini itu, Allah tidak letih sama sekali. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah tidak mungkin lupa dan sesat. Tidak mungkin. Dinafikan. Maka keimanan kita dengan bentuknya penetapan dan bentuknya penafian, kita imani semuanya. Nah, yang paling banyak dalam Al-Quran, bentuknya penetapan. Ini yang lebih banyak daripada yang bentuknya penafian. Ini kaidah. Kenapa? Karena ingat, sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang mulia, yang maha indah sifat-sifatnya. Dan pujian itu lebih sempurna ketika memang disebutkan bentuknya penetapan. Allah mendengar, Allah maha melihat, Allah maha merahmati, Allah maha menyayangi. Ya. Paham? Ya. Dan bentuknya, sifat-sifat yang kedua, yang bentuknya ditiadakan, itu sedikit. Itu pun disebutkan dalam Al-Quran dengan maksud. Dengan maksud. Di antara maksudnya, kenapa ada sifat-sifat seperti itu Ustaz dalam Al-Quran? Pertama, di antara maksudnya, hikmahnya, Allah sebutkan sifat-sifat penafian itu karena untuk menolak sangkaan yang akan muncul di pikiran manusia. Contoh, ketika Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi 6 hari, Allah ciptakan, kami telah ciptakan langit dan bumi 6 hari. Setelah itu kata Allah, wa ma massana min lughub. Nah, ketika Allah sebutkan 6 hari, mungkin akan muncul waham, sangkaan. 6 hari, besarnya ini langit dan tiangnya, capek mungkin Allah Subhanahu wa taala tutup sangkaan itu. Wa ma massana min lughub. Allah tidak letih sama sekali. Paham? Disebutkan itu.
Jelas ya? Taib. Kemudian, kaidah yang kedua yang perlu saya ingatkan, bahwa penyebutan untuk Allah yang dinafikan tadi, yang ditiadakan, ya, di dalam bahasa Arab, di dalam pembahasaan itu kata yang bentuknya ditiadakan, penafian itu ada dua. Kita sudah sebutkan tadi bahwa seluruh sifat-sifat Allah apa? Tinggi, mulia. Paham ya? Dan seluruh sifat-sifat Allah itu sifat-sifat pujian untuk Allah. Makanya kaidah para ulama menyebutkan bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang manusia, yang makhluk suka dengan sifat itu, dipuji dengan sifat itu, maka Allah pasti lebih berhak memiliki sifat itu. Pegang itu kaidah. Apa? Manusia mau dibilang pintar, berilmu, Allah lebih berilmu. Paham? Jadi seluruh sifat-sifat pujian yang makhluk ingin dipuji dengan sifat itu, Allah lebih pantas untuk bersifat dengan sifat itu. Segala sifat yang makhluk tidak ingin bersifat dengan sifat itu, sifat jelek, Allah lebih pantas untuk kita sucikan dari sifat itu. Bisa dipahami? Nah sekarang, sifat-sifat yang bentuknya peniadaan, dari sisi mana kemuliaannya? Ingat, sifat-sifat Allah semua kemuliaan. Nah sekarang, sifat-sifat yang bentuknya tidak ditiadakan, dari sisi mana pujiannya? Penafian itu ada dua bentuk. Ada penafian yang tidak diinginkan dari sesuatu itu, penafian itu di belakangnya. Saya contohkan. Ketika saya katakan Muhammad bukan tukang bekam, Muhammad bukan tukang sapu, iya. Apa yang saya inginkan dari penafian ini? Tidak ada. Yang saya inginkan memang Muhammad bukan tukang sapu, bukan tukang bekam. Paham? Penafian seperti ini tidak ada dalam Al-Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Penafian yang ada dalam Al-Quran yang Allah nafikan beberapa sifat untuk dirinya, bentuknya penafian, kita tetapkan lawan penafian itu secara sempurna, sebab itu yang diinginkan. Saya contohkan, ketika Allah mengatakan Allah tidak beranak dan tidak perlu diperanakkan, apa yang Allah inginkan dari situ? Allah inginkan menetapkan keesaannya, kemahatunggalannya Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh dengan manusia. Paham? Bisa ya? Beda kalau saya katakan tadi Muhammad bukan tukang bekam, bukan tukang sapu. Tapi kalau saya katakan begini, Muhammad itu bukan orang yang dolim, Muhammad itu bukan orang yang bodoh, Muhammad itu bukan orang jahat. Apa yang saya inginkan? Seperti itu dalam Al-Quran. Bisa dipahami? Ketika Allah nafikan dari dirinya, Allah tidak mungkin lupa. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah tidak mungkin lupa sama sekali, sedikit pun. Apa yang Allah inginkan dari penafian itu? Sempurnanya sifat apanya? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Manusia juga ada yang berilmu. Setinggi-tinggi ilmu manusia pasti lupa. Siapa yang paling berilmu manusia? Saya tanya dulu, siapa manusia yang paling berilmu? Anda tidak bisa jawab? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi lupa salat 4 rakaat hanya menjadi 2 rakaat. Sampai-sampai Nabi mengatakan kepada sahabat, kenapa tidak ditegur tadi? Ana ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Saya lupa sebagaimana kalian lupa, kalau saya lupa ingatkan saya. Nabi juga lupa. Apalagi coba? Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya manusia lupa, tapi Allah tidak. Paham? Jadi itu, pahami itu bahwa kalau antum dapatkan baca Al-Quran, Allah nafikan dari dirinya sifat-sifat yang Allah inginkan adalah lawan dari sifat itu. Makanya cara kita mengimani, ya, kita tetapkan dulu, ya, kita menafikan juga sifat itu. Langkah kedua, imani lawannya sifat itu secara sempurna. Begitu cara berimannya. Paham? Jadi sifat apa yang Allah nafikan dari dirinya dalam Al-Quran? Sifat apa? Imani bahwa itu tidak ada untuk Allah. Dan yang kedua, tetapkan lawannya secara sempurna. Tetapkan lawan sifat itu secara sempurna. Bisa? Bisa saya tanya? Bisa saya tanya?
Kata Allah dalam Al-Quran ketika Allah sebutkan penciptaan langit dan bumi 6 hari. Wa ma massana bilughub. Kata Allah, kami tidak tersentuh dengan letih, capek sama sekali. Apa yang Allah inginkan? Hah? Kesempurnaan apanya? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kudrah, kemampuannya, kuah kekuatannya. Paham? Ya, seperti itu. Ya, itu banyak dalam Al-Quran. Tapi kalau dibanding dengan sifat-sifat yang bentuknya penetapan untuk Allah, penetapan itu lebih banyak dibanding peniadaan. Bisa saya tanya lagi? Dalam Al-Quran, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Terakhir penafian lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Penafian itu tidak? Penafian itu tidak? Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Penafian itu tidak? Penafian. Ingat, cara beriman kita nafikan, tidak ada tandingan untuk Allah, tetapkan lawannya. Apa lawannya? Kesempurnaan apanya? Kesempurnaan apanya? Sudah tadi saya jawab sebelumnya. Kesempurnaan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Satu. Tidak ada tandingannya, tidak ada sebanding dengan Allah. Bisa dipahami? Baik, alhamdulillah. Itu kaidah penting ya. Nah, setelah itu kita akan baca ayat-ayat. Ya, enak ya cara mengimaninya. Jadi tangan kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam hadits ada. Dalam hadits kata Nabi sallam, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaminullahi mal'a la yaghidhuha nafaqatun saha al-lail wan nahar. Iya, biyadil ukhra al-qabdu wa yarfa wa yukhfid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan kanan Allah penuh, tidak berkurang dengan pemberiannya. Maksudnya apa? Ketika Allah memberi manusia, memberi makhluk apa yang mereka inginkan, bahkan sebelum mereka berdoa Allah sudah berikan kepada mereka, itu tidak berkurang sama sekali perbenaran Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian itu. Beda dengan kita, kalau kita memberi berkurang. Tahu tidak? Jelas? Iya. Walaupun Allah, kata Nabi, walaupun Allah memberi sepanjang malam dan sepanjang siang, tidak akan berkurang perbenaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian kata Nabi, biyadil ukhra, di tangannya yang lain Allah menggenggam. Ini dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Masya Allah. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi digenggam pada hari kiamat. Iya. Oleh Allah Subhanahu wa taala, was samawati, langit-langit, matwiyatun biyamini, dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kita imani itu. Jelas ya? Nah, penyebutan tangan, penyebutan ada yang kanan, penyebutan dalam hadits ada jari-jari. Jangan antum pahami jari-jari sama jari-jari kita. Buang itu. Enggak ada itu, enggak sama. Paham ya? Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir ar-Rahman yuqallibu kaifa yasha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah palingkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada penyebutan jari. Iya. Makanya ini semua sebenarnya bantahan untuk mereka-mereka yang menolak sifat tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memalingkan maknanya. Tangan di situ bukan tangan, tapi apa? Kekuatan, kemampuan. Dalam ayat yang kita baca tadi. Iya. Baik, ayat itu kalian bisa palingkan, selewengkan. Kalian mau kemanakan ayat-ayat penyebutan menggenggam, melipat, tangan kanan, jari, apa? Apalagi, mau menggunakan apa lagi itu? Berarti ayat-ayat tentang tangan tidak ada makna lain kecuali tangan hakiki. Selesai. Ada penyebutan tangan kanan, melipat, menggenggam, subhanallah. Tidak bisa diselewengkan lagi maknanya, kecuali pasti tangan Allah Subhanahu wa taala hakiki. Tangan betul-betul tangan. Hanya bentuknya wallahu alam. Jelas? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan selanjutnya kita berpindah ke ayat yang ketiga ya. Sampai di situ sebelum Ramadan, sampai di situ ya. Ini sebenarnya mengulas kembali sebenarnya karena sudah lama liburnya. Wallahu alam bisawab. Kita azan dulu.
Baik, tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, sini ada beberapa pertanyaan ya. Kita jawab dulu yang berkaitan dengan pelajaran kita malam hari ini. Nah ini. Bagaimana cara mengatasi hati yang kadang merasa was-was tentang sifat Allah? Yang kadang kalau dipikir, ya, sini sudah salah. Tidak usah dipikir. Kalau dipikir, tidak apa-apa kita lanjutkan ya. Kalau dipikir, secara logika, banyak tanya jawab tentang Allah itu sendiri. Ya ini Nabi sudah tutup ya. Dalam hadis Nabi jelaskan akan senantiasa syaitan itu membisikkan kepada kalian terus tentang Allah sampai kata Nabi, syaitan akan membisikkan man khalaqa rabbaka. Siapa yang menciptakan Rabbmu. Begitu. Nah, Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka syaitonun nazghun fasta'id billah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Kalau syaitan membisikkan kepadamu dengan bisikan-bisikan, ini yang mungkin kita katakan was-was. Allah sudah sebutkan, fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau perlu meludah sebelah kiri tidak ada masalah. Sebab kata para ulama itu tidak khusus untuk sholat saja. Kan dalam hadits kan kalau Nabi mengatakan kalau dalam sholat ada was-was muncul,
Ya, mungkin Allahu Akbar, ingat dunia, ingat pekerjaan, ingat kata Nabi SAW yang goda oleh syaitan, meludah ke sebelah kiri, bukan meludah, at-tafl. Tafl itu meniup dengan sedikit tiupan, dengan sedikit yang halus, ya, ke sebelah kiri. Sebagian ulama mengatakan itu tidak khusus bagi dalam sholat saja. Jadi kalau ada gangguan-gangguan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, tidak apa-apa, ludah sebelah kiri, tidak ada masalah, insyaallah. Jelas ya? Tidak usah dipikirkan. Ini kalau dipikir, ya berarti dia sudah paksa diri untuk berpikir. Kan yang berpikir kita, tidak ada yang paksa kita berpikir, kita sendiri yang berpikir. Allah tidak paksa berpikir kau tentang saya, tidak. Tidak bebankan diri untuk itu juga. Kita yang berpikir sendiri. Jelas ya? Iya. Solusinya ya sudah dijawab tadi. Ta'awud kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, buang jauh-jauh. Ini pertanyaan yang kedua, ini sering sudah ditanya, biasa. Bagaimana saya jawabkan kepada anak-anak kita yang bertanya tentang bentuk Allah? Ya, mudah saja dijawab. Ya, tinggal jawabannya, tidak usah bertanya, nak. Jawabannya itu tidak usah bertanya, nak. Tidak usah bertanya. Yang namanya anak-anak kan begitu kan? Ya. Oh ya, anak-anak kan begitu. Dengan keluguannya, dengan kepolosannya. Ya, makanya di sini juga pelajaran untuk orang tua, diajarkan anak-anak dulu, ya, yang apa? Yang sesuai dengan pemahamannya dulu. Jangan langsung kasih yang berat-berat. Sama anak ayam itu tidak dikasih jagung. Karena kalau jagung yang besar tersangkut di lehernya. Ya kan? Yang dedak dulu, yang halus-halus. Nah, sama juga dengan anak kita, kita ajarkan. Jangan ya, yang pelan-pelan dulu, yang bisa dia pahami. Nah, ini berarti kembali lagi bahwa memang orang tua juga harus belajar, kan begitu. Ini Ustaz, saya saja bingung apalagi mau kasih paham anakku. Ya kan? Ya, itu perannya ilmu penting orang tua. Ya, kalau kita kembali ke zaman dulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, itu dibalik kemuliaan keimaman mereka ada pengorbanan seorang ibu. Imam Ahmad itu kalau pergi sholat, ibunya yang kasih pakai sorban pergi ke masjid. Seperti itu keadaan para salaf. Ibunya mendidik mereka. Ya, enggak usah jauh-jauh. Yang sering saya kita dengarkan, Anas bin Malik 10 tahun bersama Nabi SAW. Ya kan? Termasuk sahabat yang paling banyak haditsnya. Kenapa dia seperti itu? Sebabnya apa? Ibunya yang datang membawakan Anas kepada Nabi. Ini anakku, ya Rasul, ambil. Jadi pembantu enggak apa-apa. Dibawakan oleh Nabi, Ummu Sulaim. Suaminya namanya Abu Tolha. Ya kan? Anaknya yang bawa. Ibunya Anas bin Malik. Ya Rasulullah, ini anakku, ambil. Nabi terima. Jadi khadim Nabi, pembantu. Dapat keutamaan besar. Nabi doakan, Allahumma barik lahu fi amwalihi wa auladihi. Kata Nabi, Allah berkahilah dia, hartanya dan anak-anaknya. Diterima doanya Nabi. Anaknya Anas bin Malik banyak, semuanya imam al-hadits. Hartanya banyak. Bahkan umurnya panjang. Bahkan Anas bin Malik, menurut sebagian riwayat, beliau yang paling terakhir meninggal di Madinah. Anas bin Malik. Jelas? Baik. Ya, kalau anaknya tanya bagaimana bentuk Allah, ya, jawabannya yang tanya itu, nak. Ya. Itu saya yang kita yakini, nak, itu yang dalam Al-Quran. Nah, gampang kan? Allah punya tangan, tidak sama dengan tangan kita. Kan anak itu kan dengan logika juga kan diajarkan. Diberitahu, nah, tidak apa-apa. Bagaimana menjawab syubhat dan kekeliruan bahwa sama halnya ketika kita sakit dan berobat ke dokter. Hanyalah perantara dalam meminta pertolongan kepada Allah. Dan ketika kita ke dukun atau ke kuburan yang merupakan perantara saja, tapi hati hanya Allah ya menentukan hal itu. Masya Allah. Dia mau samakan datangnya ke dukun dengan datangnya ke dokter. Ya, Masya Allah. Ini sama mau menyamakan riba dengan jual beli yang halal. Nggak bisa disamakan yang berbeda. Kaidah syariat
Syariat tidak membedakan yang sama dan tidak menyamakan yang beda. Paham? Kata Allah, halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ini sudah beda. Iya. Jelas? Kadang sama-sama jual beli, tapi jual beli yang ini ada ribanya, ini haram. Ini juga ada letak kesamaannya sebenarnya, sama-sama datang betul ke orang, tapi datang ke dukun sudah ada nasnya. Masa kita melawan mutabrak nas? Nas itu ayat atau hadis yang jelas. Man ata'arrafan aw kahinan fasalu an syai' lam yaqbalullahu salatu arba'ina lailatan. Siapa yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, Allah tidak terima salatnya 40 malam. Dalam hadis yang lain, fasa'alahu an syai' fasaddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang bertanya kepada dukun tentang sesuatu dan dia benarkan jawabannya, kalau yang tadi hanya bertanya saja tapi dia tidak benarkan, ini 40 malam soalnya tidak diterima. Kata Nabi dalam tambahan lafaz yang lain, kalau dia benarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Muhammad SAW. Itu disamakan dengan dokter. Gimana caranya? Kalau dokter ya hal-hal yang mubah. Jadi tidak bisa dikiaskan yang haram dan yang mubah, tidak bisa. Haram ya tetap haram. Mau dinamakan dia para tidak normal, sandro, tukang urut, apa. Kalau hakikatnya cuma mengurut-urut ya tidak apa-apa lah. Yang patah diurut jadi lurus, tidak apa-apa. Tapi kalau diurut, baca air, semprot, sudah kesyirikan. Apa kaitan antara baca-bacaan itu dengan bengkok lurusnya tulang? Tidak ada kaitannya. Kalau ditarik begini baru bunyi ya lurus, iya. Ada kaitannya, ada sebab kauniyahnya. Apa bedanya itu dengan meyakini ada burung di atas rumah, ada orang meninggal? Tidak ada bedanya. Meyakini sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat, dia memiliki pengaruh, syirik. Itu kaidah, pegang itu. Apa hubungannya bunyi tokek di atas dengan kejadian yang kita bicarakan? Bunyi cicak, betul bunyi cicak. Apa bedanya itu? Apa kaitannya coba? Kalau saya katakan paku ini masuk ke dalam kayu dengan saya tumbuk dengan palu, iya ada kauniyah, sebabnya. Ya kan? Ada sebabnya. Dokter kita datang dikasih obat kita minum, ada sebab kauniyah terbukti. Paham? Ya. Kalau datang ke seperti itu, kesyirikan tidak boleh. Jelas ya? Baik. Minta kepada perantara, khususnya kesyirikan, meminta kepada orang yang meninggal ini perantara, itu sudah alasan orang-orang musyrikin zaman jahiliyah. Itu sudah alasannya. Iya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang musyrikin jawabannya apa? Wahai Muhammad, kami tidak menyembah mereka, kami tidak minta berdoa kepada mereka orang sudah meninggal kecuali liqarribuna ila Allahi zulfa, agar mereka itu yang sudah meninggal mendekatkan diri kami kepada Allah, karena kami pendosa, mereka itu wali. Kami pendosa. Sekarang alasan mereka ini apakah diterima? Tidak. Yang ada apa? Waqatiluhum, kata Allah, hatta la tukuna fitnah. Perangi mereka Muhammad sampai tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Tidak terima alasannya. Kenapa? Apapun yang kalian katakan, apapun alasan kalian, yang dilihat adalah hakikatnya. Hakikatnya kalian meminta kepada orang yang sudah meninggal. Apapun alasannya. Meminta kepada orang yang sudah meninggal berarti ada keyakinan dia bisa memberikan manfaat. Nah, orang sudah meninggal, dia sedang ditanya dalam kubur. Apa urusan dia dan kita? Dia saja belum tentu selamatkan dirinya. Ya kan? Yang jelas-jelas selamat saja dunia akhirat, Nabi tidak boleh kita berdoa. Ini sudah jelas-jelas masuk surga ini. Jelas? Kata Nabi, la tatruni, jangan kalian melebihkan, jangan kalian angkat saya melebihi kadarnya. Jangan kalian ekstrim kepadaku. Kama atratin Nasara bin Maryam, sebagaimana ekstrimnya orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Diangkat Isa bin Maryam melebihi kapasitasnya. Hanya hamba, diangkat menjadi Tuhan. Kata Nabi, jangan seperti itu. Ya, itulah sebabnya kata Aisyah, kenapa Nabi meminta dikuburkan di kamarnya sendiri.
Kata Aisyah, kenapa? Beliau khawatir kuburannya dia datangi, dipenuhi, diminta, diagungkan, tidak mau beliau. Dan ini kekhususan Nabi. Adapun kita dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Itu sebabnya, kata Aisyah. Karena beliau takut, beliau sudah khawatir, sudah wanti-wantikan dengan beliau melihat keadaan bahwa khawatir kuburannya dibesarkan, diagungkan, dimuliakan. Kata Nabi, innama ana abdullahi wa rasuluh. Saya hanya hamba seperti kalian. Bedanya, saya dapat wahyu, kalian tidak. Ya ikhwan, beliau juga berdarah. Tidak pakai ilmu kebal. Berperang pakai helm besi. Kena giginya panah di perang Uhud. Itu belum cukup bukti bahwa beliau seperti kita. Apa? Tidak pakai ilmu kebal. Sahabat dicincang-cincang, patah-patah. Tangan kanan patah, bendera itu dipegang dengan tangan kiri, dipotong lagi. Nah, ilmu kebalnya sahabat. Jelas ya? Taib. Ini ada dalam kitab Tauhid dibahas. Bagaimana hukum free ongkir di aplikasi Grab, GoFood? Antum ini cuma mengetes saja atau apa? Saya yakin antum sudah pernah dengarkan dari orang yang lebih alim tentang GoFood, GoPay, ya. Mungkin antum cuma tes ini. Saya pribadi, wallahu alam, ini perkara yang muskil bagi saya, sebab ini perkara kontemporer yang tidak ada dulu. Ya, sekarang baru ada tentang ini. Untuk sementara ini, saya kalau ditanya masalah ini, saya jawab, ya mungkin agak lucu. Saya jawab, beli saja langsung sendiri. Maksudnya, ya, kan ini perkara yang muskil, perlu tentang tentang jual beli online atau yang aplikasi-aplikasi itu, ya. Bagi saya pribadi ada muskilah di situ. Saya belum berani untuk menjawabnya. Tapi untuk saya sendiri, saya sudah ada pegangan jawaban sendiri kalau untuk saya pribadi. Sudah ada. Ya, saya lebih hati-hatinya saya tinggalkan untuk saya pribadi sendiri, ya. Hal itu karena ada di dalam perkara yang meragukan bagi saya dan seterusnya. Ya, silakan tanya Ustaz yang berilmu. Bagaimana jika seorang suami belum menyanggupi untuk membangun tempat tinggal yang layak, padahal dalam segi materi sang suami tergolong orang yang berkecukupan, bahkan lebih. Dan suami juga tidak memberikan izin kepada anak-anaknya untuk hal tersebut, padahal niat sang anak untuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana seorang suami yang belum menyanggupi untuk membangun tempat tinggal? Iya, asalnya ini nafkah, ya. Di antara bentuk nafkah untuk suami kepada istri dan anak itu bukan cuma makanan, pakaian, dan maskan tempat tinggal. Jadi makanan, penghidupan, maisha, libas, baju, pakaian, ya, dan maskan tempat tinggal. Ini nafkah semua. Jadi jangan kita berpikir wajib nafkah istri. Nafkah itu makanan saja. Bukan cuma itu nafkah. Nafkah itu 3 bagian. Pakaian, tempat tinggal, dan maisha kehidupan, makanan, minuman. Itu nafkah. Jadi kalau misalnya belum punya rumah dan dia mampu, apalagi kalau ada kelebihan harta, ya, dia memberikan tempat tinggal yang layak. Jelas ya? Memberikan tempat tinggal yang layak. Apalagi misalnya di sini anaknya mau berbakti, mau membangunkan rumah untuk orang tuanya, Masya Allah. Itu diantara bentuk bakti kepada kedua orang tua. Pemberian, ya, menyenangkan hati orang tua itu bentuk bakti, selama menyenangkan hati pada bukan hal-hal yang maksiat. Jadi misalnya anaknya berniat untuk membangunkan rumah orang tuanya, itu hal yang mubah. Berarti dia
bisa ternilai ibadah ketika idkhal surur, memasukkan hati, memasukkan kesenangan ke dalam hati orang tua. Ya kan? Misalnya kita orang tua tinggal di kampung, kita tinggal di tempat yang jauh, nak pulang dulu nak, rindu ini. Subhanallah, itu kalau kita pulang, ya dengan kepulangan kita memasukkan kesenangan dalam hatinya, itu bakti. Bakti itu. Karena idkhal surur, memasukkan kesenangan kepada orang lain itu ibadah, apalagi kepada kedua orang tua. Memasukkan idkhal surur itu artinya mendatangkan kesenangan untuk orang lain, apa yang dia senangi. Kabar gembira. Iya, apalagi kedua orang tua yang senangkan hatinya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.